Halo teman-teman, jadi sekarang aku lagi mau main game Civilization 6 Rise and Fall. Jadi game ini ada di mobile, aku pakai Poco F5 sebagai device aku. Dan aku nggak tahu sih game ini bisa login pakai email atau apa, karena saat ini aku lagi login pakai akun Netflix aku. Jadi untuk tampilan awalnya seperti ini. Sebenarnya aku nggak terlalu paham sih mengenai game ini, karena di dalam game ini tuh sebenarnya banyak banget ya dialog yang akan muncul. Dan ini merupakan salah satu game strategi kalau menurut aku. Jadi di game ini intinya bagaimana kita membuat kerajaan, dan itu akan ada ekspansi juga. Dan nanti akhirannya itu bakal ada pemenang. Jadi pemenangnya itu kalau aku lihat di tutorial Civilization 6 di PC, itu tuh banyak sekali faktor yang bisa memengaruhi kemenangan itu sendiri. Jadi ada yang kemenangannya itu berdasarkan religiusnya gimana gitu, ada juga yang pakai skor total dan lain-lain. Dan menurut aku game ini sangat ini sih ya, bikin pusing sejujurnya karena aku pun beberapa kali coba juga nggak pernah menang guys gitu. Jadi kita ya pengen have fun aja ya. Kalau misalkan di sini aku akhirannya kalah atau membosankan, ya mohon maaf aja ya, karena ini merupakan game pertama yang mungkin akan aku upload gitu ya. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk tampilan awalnya tuh ada mode single player, dan kita ternyata bisa multiplayer gitu. Dan juga ada game option, additional content, Hall of Fame, tutorial, achievement, credit. Sebenarnya tutorialnya itu ada di menu sendiri, yang ada di tutorial ini, menu tutorial ini. Nah, di menu ini itu akan muncul dari awal cerita itu sendiri beserta tutorialnya, tapi itu sangat panjang gitu. Jadi ya kita trial and error aja di dalam game ya guys gitu. Nah, kita mau coba pakai single player. Di sini ada load game, play now, skenario, script game. Kalau kita mau pakai skenario, jadi kayak skenario kemenangan itu sendiri, mau bagaimana ceritanya, kerajaan kamu gimana membangunnya dan lain-lain, itu sebenarnya sudah ada semacam skenario. Jadi kita tinggal memainkan berdasarkan cerita yang sudah diatur aja. Tapi ada juga kita bisa create game sesuai dengan yang kita inginkan gitu, seperti apa, lawan-lawannya siapa gitu. Nah, sekarang kita coba klik yang load game ya guys. Oh, ternyata belum ada. Jadi pertama itu kalau load game itu berarti isinya game yang sudah pernah kita mainkan. Jadi nanti kalau kita save game terus kita mau main lagi, itu bisa pilih menu yang load game. Nanti kita bisa pilih file save-nya tuh di sini gitu. Karena kita belum pernah main, itu kita akan mencetnya create game. Nah, di sini tampilannya. Jadi yang buat aku bingungnya, ini kan ada choose rule set. Ini kan ada log expansion 1 name, sama kalau kita klik sebelah itu ada standard rule. Entah kenapa kalau kita pakai yang log expansion name itu di dalam in game-nya tuh nggak bisa nggak bisa di play gitu. Jadi kita harusnya pilih yang standard rule. Dan di sini itu banyak sekali leader yang bisa kita pilih. Jadi kita mau pakai misalnya ini Alexander, dia itu punya kemampuan masing-masing ya. Terus misalnya ini tuh apa? Amanitore ini lebih ke productionnya itu untuk memproduksi range unit
ini meningkat dan lain-lain gitu. Ada spesifikasinya dan spesialisasi apa tuh, dia tuh spesialis di mana kayak gitu. Mohon maaf ya kalau ngomongannya agak ini. Oke, nah aku tuh sebenarnya bingung ya mau pakai yang mana, karena sejujurnya aku nggak tahu, balik lagi ya, nggak tahu mau pilih yang mana. Tapi di sini itu ada tokoh yang menggambarkan Indonesia seperti itu. Kalau aku lihat di yang game PC-nya itu ini guys, ada yang dari Indonesia, namanya Gitarja, dan di mobile ini juga ada Gitarja. Jadi kita tuh bisa coba mainkan pakai ini aja ya, Gitarja seperti itu. Nah sebenarnya kalau ini rekordan ini sebenarnya bukan ini ya tutorial, karena aku juga nggak terlalu paham, balik lagi. Jadi kita have fun aja. Oke, untuk yang Gitarja ini dia itu kalau penempatan ibu kota atau capitalnya itu di Kos and Lake, itu bisa menambahkan bonus untuk Holy Site, kampus, industrial zone, theater square gitu. Terus juga akan plus 1 amenity itu kayak plus 1 kesenangan atau funnya dari penduduknya yang ada di situ gitu. Dan uniknya kalau untuk Gitarja ini dia lebih strong untuk main di laut gitu guys. Jadi kan seperti pepatah kita ya, pepatah di Indonesia, nenek moyang kita adalah pelaut gitu ya. Jadi ini sesuai banget sih, karena dia ada kemampuan yang lebih untuk navalnya gitu. Naval unitnya itu bisa menambahkan movement speed gitu. Dan di sini juga ada bangunan yang ini ya, namanya kampung. Kampung itu bisa dibangun di atas air gitu. Dan itu kalau aku lihat di YouTube pemain lain itu bisa menambahkan gold juga, gold production sama foodnya gitu. Tapi ya itulah seperti itu. Jadi ada bangunan uniknya di setiap masing-masing ini tokohnya sebenarnya gitu. Nah kemudian kita bisa memilih game difficulty. Ini kalau ini levelnya Prince, ada yang King, Emperor, Immortal, Deity, Settler. Nah aku nggak tahu ini tuh yang lebih gampang tuh yang mana, tapi kita pakai yang standar aja ya. Mungkin Prince itu dianggapnya sebagai mode normal difficult gitu. Choose game speednya aku bikin standar. Kemudian untuk mapnya, nah ini tuh ada pilihan beberapa map itu yang bisa dipilih. Karena kita kekuatannya di laut, maka dari itu kita pilih yang banyak lautnya ya. Banyak lautnya berarti yang hitamnya banyak gitu. Gue juga bingung sih guys yang mana ya. Kita yang real aja kali ya, kita pakai peta Earthhue aja. Earthhue, oke. Select map. Nah kemudian kalau kita klik yang advanced setup di kiri bawah itu, kita bisa mengatur seberapa banyak city set dan pengaturan yang lain. Jadi ada city set. Kalau city state itu kayak semacam kota yang berdiri sendiri, dan itu sebenarnya kalau didiamkan itu nggak pengaruh ke kita. Dan di tengah game itu kita akan mendapatkan sebuah envoy, kayak apa ya, kalau bahasa orang awamnya mungkin kayak duta besar dari kita yang akan dikirim ke mereka gitu.
itu bisa menambahkan bonus sesuai dengan masing-masing city state-nya itu. Jadi ada yang bisa menambahkan produktivitas, ada juga yang bisa menambahkan pertahanannya gitu. Dan semakin banyak envoy yang kita kirimkan ke mereka, itu akan semakin banyak juga benefit yang kita dapatkan gitu guys. Jadi aku nggak mau mengubah banyak-banyak sih kalau yang untuk city state. Nah ini victory condition, jadi ada kita mau menang di jalur mana. Ada yang jalur kultur, ada yang domination victory, religious victory, science victory, sama score victory gitu. Nanti masing-masing ini ada pemenangnya. Nah paling enggak kita itu bisa masuklah sebagai pemenang di beberapa poin ini kayak gitu. Kemudian untuk game option ini kayak yang tadi ya, jadi ada start eranya. Kalau era itu awalnya itu ancient, aduh bacanya bener nggak sih, ancient era. Jadi setelah beberapa waktu akan menjadi classical era, medieval era, renaissance era, industrial era, sama modern era, sama atomic. Kemudian yang terakhir itu information era. Kalau misal udah information era, itu nanti permainan akan berakhir gitu. Itu tuh istilahnya kayak zaman batu sampai zaman modern gitulah istilahnya. Dan masing-masing zaman itu juga pasukannya, terus bangunan wondernya itu beda-beda tergantung zaman kayak gitu. Jadi untuk ancient era itu orang-orangnya itu hanya pakai kayak ketapel sama apa sih senjata yang zaman dulu gitulah. Nanti bakal berkembang pakai archer, terus nanti bakal bisa pakai tank, terus juga ada pakai nuklir gitu katanya. Tapi kembali lagi aku belum pernah sampai ke sana sih, karena ya kalah mulus ya dari pemain lain. Jadi pemain lain sudah mencapai teknologi nuklir, aku masih belum apa-apa gitu. Nah, di sini juga aku mau centang no barbarian. Nah, barbarians ini itu kayak bajak laut gitu guys. Bajak laut tapi nggak di laut, ya bisa di laut juga sih. Ada yang di darat, ada yang kayak perompak gitu ya, perompak di darat maupun di laut. Jadi kalau misalkan kita uncheck yang no barbarians, itu kita bisa melawan mereka gitu. Nah, padahal selain kita melawan yang barbarian itu kan juga kita harus melawan kerajaan-kerajaan lain gitu ya, kalau kita nggak mau damai gitu. Jadi agak repot sih kalau misalkan ada barbarian gitu di dalam map. Makanya aku dicek aja no barbariannya. Jadi kita pure untuk bertempur istilahnya dalam segi sign, religious atau yang lain-lain, sehingga kita pada akhirnya tuh akan menang gitu. Nah kalau yang tribal village, dia itu akan membawa bonus gitu ke kita kalau kita menemukan tribal village. Makanya aku nggak hapus aja gitu tribal village-nya. Kemudian playersnya. Nah kalau di players ini kita bisa pilih berapa lawan yang akan bertanding ke kita gitu. Kalau ini kan ada banyak ya, kita tuh sebenarnya bisa hapus. Ini nanti klik yang tanda tanya, kemudian di scroll ke bawah, kemudian klik yang silang lagi, silang lagi. Kemudian aku ini ya, mungkin lawan kita tuh bakal ada 5 aja. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini satu hapus. Setelah itu siapa sih lawan-lawan kita? Sebenarnya aku nggak tahu sih ya.
atau kita buat random aja ya, soalnya jujur aku nggak tahu leader mana aja yang lemah dan bisa dikalahkan gitu. Oke, kita langsung start game aja. Maaf ngomongnya belepotan nih, aku baru pertama kali ngomong di game, di record. Nah, ini bakal ada suara kalau kalian dengar di video. Jadi dia membaca dari from the first stirring of life beneath water sampai seterusnya sampai ke two Indonesian shores gitu. Dan ini namanya Gitarja ya. Kelebihannya naval unitnya itu bisa dibeli dengan kepercayaan gitu. Nanti ada poin fatnya gitu yang bisa kita peroleh dan kita gunakan. Cuma sampai sekarang sih aku nggak tahu cara beli kapal pakai fight itu gimana. Belum ketemu menunya gitu di mana. Karena yang aku tahu naval atau yang lain-lain itu bisa dibuat di masing-masing kota yang ada lautnya gitu. Cuma dia pakainya production cost, bukan pakai VAT. Nah, greetings, my legal as your personal advisor. I'm qualified to assess bla 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 bla. I'm at your service. Nah, kita pilih aja yang new to civilization 6 karena aku nggak tahu kalau new to this platform atau new to civilization ini mungkin ini ya kita tuh baru apa enggak gitu main game ini. Mungkin kita pilih yang new to this platform. Tap the arrow button on the upper left atas kiri. Aduh, ada notifnya guys. Tap the arrow button on the left panel. Nih, minimap. Oke. Nah, ini yang bawa bendera itu adalah orang yang akan membangun kota kita. Jadi kita mau pilih kota di mana. Sedangkan yang bawa ini ya pasti kayak bawa chicken ya, paha ayam. Nah, yang bawa paha ayam tuh dia sebagai penyerang kita atau warrior kita gitu. Nah, ini kan ada kotakan biru-biru ya. Itu tuh jalan yang bisa kita tempuh gitu loh. Misal kita ke atas ini. Nah, dia tuh sampai sini dan mapnya tuh bakal kebuka. Nah, si settler ini yang bawa bendera, dia tuh mau menempatkan kota kita di mana gitu. Nah, ini kan ada ya gambar kota. At resources, kalau ini tuh resource, freshwater dan lain-lain tuh oke lah. Kalau kita pilih yang ini, dia keuntungannya sedikit ya. Kalau yang ini juga lebih banyak merah sama hijaunya, birunya sama ya. Berarti kita nanti bangunnya di sini aja. Di sini aja sesuai dengan perintah aja deh. Nah, karena ini kan sudah ini ya, kita sudah gerak gitu. Kalau sudah gerak, kita tuh nggak bisa gerak lagi kalau nggak ada biru-biru di kotak-kotakannya sebelah kita ini. Jadi makanya kita klik kanan bawah yang ada panahnya. Nah, ini tuh kayak catur gitu guys. Kalau kita habis main, kita gantian sama player yang lain kayak gitu. Tapi untuk playernya yang di single player ini, lawannya tuh komputer. Maksudnya lawannya sistem mereka, bukan lawan player asli yang lain. Kecuali kalau modenya multiplayer mungkin beda ya. Oke.
Nah, ini kita langsung kan ada gambar kota ya di kanan bawah ini. Langsung diklik aja, terus jadi deh kita kota pertama adalah Majapahit gitu. Nah, di Majapahit ini kan ada gambar ini ya. Kan ini chopper. Ini apa sih, tembakau ya? Tobacco, iya, tembakau. Terus ini juga ada apa ini? Nah, masing-masing yang ada gambar ini itu kayak resource-nya tuh apa aja di tanah, sebidang tanah itu gitu. Jadi ada juga yang cuma hutan nih, kayak hills gitu. Ada juga yang desert, itu yang kuning-kuning. Ini ada juga yang mountain. Nanti di atas-atas ini, di kutub utara dan selatan ini juga ada snow. Jadi masing-masing kotakan ini punya fungsinya sendiri-sendiri dan bentukannya sendiri-sendiri. Terus kan juga ada yang datar, ada yang plains, ada juga yang bergelombang. Nah, ini tuh bakal berpengaruh dengan bangunan yang akan kita bangun di situ. Jadi ada syarat-syarat minimumnya. Kalau bangunan itu mau dibangun di tanah kita tuh kadang dia mintanya harus di tanah yang datar gitu atau gimana. Nah, ini kan sudah ini ya bisa jalan. Jadi kita biarin aja warriornya jalan-jalan biar buka map, karena kalau kita lihat di kanan kiri ini masih gelap karena belum kebuka jalannya. Nah, sebenarnya ada unit yang gampang buat buka jalan, namanya tuh scout gitu, kayak anak pramuka ya, scout. Nah, ini kalau kita klik yang Majapahit itu bakal ada ini gerigi yang kuning maupun yang biru itu sama aja. Kalau kita klik ini ada beberapa pilihan. Kita akan membangun apa? Ada monumen atau membangun unit. Ada yang mau bangun builder, scout, warrior, atau slinger, atau yang pakai ketapel itu namanya slinger. Nah, kalau rekomendasi yang di sini itu kita boleh lebih baik bangunnya monumen atau scout. Tapi karena kita nggak ada barbarian, terus mungkin kita tuh sebenarnya butuh pertahanan yang lebih ya. Kalau misalkan kita mau menyerang kerajaan lain gitu yang bukan milik kita, jadi ya lebih baik pakai slinger aja sih, karena nanti kedepannya tuh slinger bisa di upgrade gitu ke archer kalau misalkan kita punya goldnya. Oke, ini sudah. Nah, terus ini biarinlah berkelana sendirian pakai gerigi yang ada tanda panahnya ini, sebelahnya tengkorak. Nah, dia bakal buka dan keliling-keliling sendiri. Nah, untuk yang masa sekarang ini dia nggak bisa masuk ke air karena belum ada research gitu. Jadi kita tuh harus membuka researchnya dulu guys. Itu tuh bisa diklik di sebelah kiri atas, ada teknologi ya, choose research, atau ya kalau ini ada perintah juga diklik. Nah, open technology tree, ini tuh teknologi banyak sekali, dan sepertinya itu kita nggak bisa ambil semua gitu ya. Kita tuh harus memilih sesuai dengan kebutuhan kita, walaupun nantinya mungkin kalau waktunya cukup itu bisa semua. Nah, untuk waktunya cukup ini tuh harus ada boost yang diaktifkan gitu. Misalnya untuk yang sailing, found a city on the coast. Tadi kan kita nggak menemukan kota atau membangun kotanya kan di coast kan, bukan, dia tuh kalau nggak salah di plains atau apa gitu. Jadi kita tuh harus membangun kota tuh di apa sih, pesisir mungkin ya, biar dia tuh bisa ngebus research teknologi yang untuk sailing itu lebih cepat kayak gitu, karena ini tuh ada turnsnya sendiri ya. Ini kan 18 turns. Nah, kalau dia ditambah boost dia bakal berkurang. Kalau berkurang itu dia bakal cepet researchnya.
Nah, turns itu tuh sama dengan yang nanti klik di kanan bawah itu guys, yang tanda panah itu kalau kita klik itu 1 turns, kalau kita klik lagi jadi 2 turns gitu. Nah ini kita pilih aja sesuai dengan rekomendasi aja ya. Kita buka yang pottery, choose research untuk improve farms. Nah nanti kita bakal punya building granary. Oke, choose research. Ini juga animal husbandry, juga add to acquire. Ini juga. Nah, udah, kita mungkin cukup ini saja ya dulu. Kemudian selanjutnya ini teknologi apa? Ini belum muncul sih, jadi kita next aja. Oke, kita ini biarkan dia berkelana, kita lanjut aja. Nah, ini kita menemukan Auckland. Auckland itu salah satu city state. Dia itu nggak punya raja. Jadi dia kota yang mandiri sebenarnya, tapi bisa kita bisa sewa prajuritnya. Kalau kita misalkan perang dengan kerajaan A, itu kita bisa beli prajurit mereka untuk sementara gitu. Caranya tuh klik Auckland-nya, kemudian ini ada tulisan levy military gitu. Terus kita juga bisa menyatakan perang ke dia. Dan kayaknya kalau kita menang itu nanti kota-kota ini itu jadi di bawah kuasa kita gitu. Jadi kita bisa mengatur semuanya. Nah ini kan ada influence by. Jadi yang pertama, pimpinan kerajaan pertama yang menemui kota mereka tuh kita gitu. Jadi kita dapat envoy 1. Ini yang ada gambar apa sih, masjid. Ini ada 1. Nah nanti semakin banyak envoy yang kita kirim itu kita bisa lebih banyak dapat benefit gitu. Tapi nanti kota ini juga ditemukan oleh pemimpin kerajaan lain ya. Jadi sebenarnya kita harus banyak-banyakan sama mereka. Jadi kalau misalkan lebih banyak kerajaan lain yang mengirimkan envoy ke Auckland ini, nanti kita tuh bakal nggak dapet visible tampilan dari city state-nya itu nanti buram gitu di map kita. Kayak gini kan dia buram ya gitu. Jadi kalau misalkan envoy yang kita kirim ternyata lebih sedikit dari pemain lain, nanti kotanya nggak bakal kelihatan, kecuali kalau ada threat yang dari kita, threat onta ya threat yang dari kita ke Auckland itu nanti kelihatan gitu. Nah ini juga ada prajuritnya dari Auckland. Oke, lanjut aja lah. Oke, lanjut. Oke, ini untuk slinger kita udah muncul. Jadi kita bisa biarkan dia jalan-jalan dulu aja. Kalau misalkan nanti research archernya kita udah dapat, kita nanti suruh dia balik lagi biar bisa upgrade. Karena upgrade itu bisa dilakukan di dalam lingkaran kerajaan kita gitu. Nah, selanjutnya mungkin kita akan bangun builder aja ya. Builder sebenarnya ini kita bisa bangun banyak biar nanti kalau udah selesai lanjut bangun apa. Itu pakai choir dicentang terus nanti kita pilih builder, kemudian nanti kita mau warrior lagi atau
nanti habis itu monumen kayak gitu. Nah, setiap ini kalau builder itu dia ada maksimal kapasitas maksimal dia membangun. Jadi setelah 2 atau 3 dia membangun, dia bakal mati. Jadi kita harus membangun untuk ini lagi, builder lagi gitu. Kemudian apa ya? Oke, lanjut aja lah, kita sampai ke build. Aku sambil ini ya, buka-buka. Oke, kita udah selesai putri itu apa sih? Kita buka aja. Oh, dia tuh bisa mengambil harvest gitu, harvest punya kita, harvest research. Nah, terus teman-teman, kita itu bisa membeli ini ya. Kalau kita klik yang kotak-kotak ini, dia itu akan muncul kayak gini guys. Yang ada goldnya, kita tuh bisa memperluas gitu, memperluas kerajaan kita. Jadi nggak cuma kotakan yang segini aja yang kita punya. Jadi kita bisa membeli dari 50 terus 75 gitu. Dan nanti lama-kelamaan harga ini bakal naik gitu. Terus kita juga harus bisa merencanakan ya, baiknya ini bangunnya di mana gitu loh. Sebenarnya aku belum ini sih, belum begitu paham ya, maksudnya yang ideal itu bangunnya di mana gitu. Pasti kan kalau misalkan gamer-gamer yang punya strategi yang bagus dan logiknya yang tinggi gitu ya, mesti bisa menentukan lah ini tuh mau dibangun di sini atau di mana. Nah, kadang aku tuh belinya tuh yang ada resource-nya gitu, untuk yang ini 50 ini atau yang 75 nikel ini. Tapi yang aku tahu dari tutorial itu, kalau misalkan ada gunung itu bakal meningkatkan produksi sains di kampus kita. Jadi kalau kampusnya ini dibangunnya di dekat gunung, itu bakal meningkatkan tambahan sains gitu yang dihasilkan, karena kampus kan memproduksi sains gitu istilahnya kalau di game ini. Kemudian apa ya, kalau ada holy sites itu kayak pusat religinya ya, istilahnya kalau Islam mungkin Mekah, Madinah kayak gitu. Kalau misalkan ditempatkan di dekat gunung juga ada menambah fight-nya gitu, jadi bertambah seperti itu. Nah, ini kan ada tanda-tanda ya, ada yang jagung, ada yang gerigi, ada yang fight, ini fight, terus juga ada yang gold, harusnya ada sih. Nah, ini yang di laut tuh ada 1 food sama 1 gold gitu. Ini tuh kayak potensinya di tanah ini tuh bisa memproduksi foodnya itu 3 kali, tapi dia tuh nggak bernilai uang apa sih, nggak bernilai gold gitu, dan nggak ada productionnya. Kalau misalkan yang gunung ini nggak ada apa-apa ya, nggak ada apa-apanya. Nah, ini misalkan yang tembakau ini, dia itu ada dua food, 2 production, 1 fight gitu. Jadi masing-masing kotakan tanah ini ada spesialisnya sendiri-sendiri, dia tuh lebih di mana.
dan itulah yang kita harus pilih-pilih. Wah, ini bagus nih di sini. Banyak resortnya dekat laut. Oke, sesuai dengan Indonesia ya. Oke, nanti ini aja lah. Nanti aja. Lanjut. Ini udah setengah jam tapi aku baru sampai sini. Banyak ngomongnya ya. Oke lah, nggak apa-apa. Nanti sampai 45 menit kali ya. Nanti bakal lanjut ke video selanjutnya aja. Nah, ini untuk membangun buildernya tinggal 2 kali. Ini turns lagi guys. Hore. Satu lagi. Dan aku bingung mau bangun apa, karena kita belum punya teknologi untuk mining gitu. Harusnya kan tadi kita pilih mining dulu ya, kan ada chopper kayak yang di ini One Piece. Ya ini aja lah, kita bisa bangun rumah sebenarnya sih di sini. Cuma aku takut ya kalau misalkan kita bangun rumah di sini, nanti kita nggak bisa bangun ini yang lain di situ, karena ini kan rumahnya ada 4 dan yang masih baru tempatin tuh ada 2, jadi masih ada longgar 4 kan, kayak gitu. Jadi kayaknya kita belum butuh rumah gitu. Kalau misalkan kita klik yang lembar ini, coba, nah ini tuh masih ini happy ya. Oke. Kemudian ini nanti suruh tidur aja dulu ya, tidur dulu. Kita coba pilih, kita bisa greenery juga ternyata. Nah, ini kita sudah bisa settler guys. Oke, kita bangun settler dulu lah, biar kita bisa memperluas kerajaan kita. Nanti ada 2 ibu kota gitu, bukan 2 ibu kota sih, ada 2 kota. Ada 1 capital sama satunya lagi kota. Nah, ini kan mumpung goldnya murah ya, jadi aku pengen memperluas aja, tapi aku pilihnya ini untuk apa nih, batu, untuk produksi batu. Sama aku tuh sebenarnya pengen yang ini loh. Ini apa sih, kayak ular ya. Nah, kita pilih yang ini dulu aja ya, yang 50 yang sebelah sini. Nanti kita beli yang 80 itu. Nah, ini ada civic complete. Kalau civic itu kayak kebijakan gitu. Coba kita change policies. Nah, ini tuh kan ada sebelah kiri tuh ada change policies. Apa sih bacanya ya, bener apa salah, maaf ya kalau salah. Nah, ini itu dia kan ada yang warna merah, ada yang warna orange. Kita tuh bisa memasukkan mana yang sesuai dengan kita, mana yang bisa kita pakai dan maksimalkan gitu. Untuk yang disiplin ya, dia akan meningkatkan unit combat strength when fighting barbarians. Tapi kan kita nggak pakai barbarian ya, jadi kita pakai yang double experience for recon unit. Sama kalau ini aku pengennya ke God King aja. Oke, kita confirm policies. Siap. Nah, kita akan memilih civic yang baru. Ini tanda nada ini. Nah, setiap ini tuh hampir sama ya sama research, tapi dia itu mencari apa sih ya, civic itu policisnya. Kebijakannya tuh nanti akan berkembang. Nanti akhirannya apa ya, coba kita cek di paling akhir itu
Future Civic. Oke, dan ini ada sosial media. Kayaknya kalau di sosial media ini sudah masuk ke information area ya, yang mana itu era terakhir gitu. Nah, ini kalau craftsmanship itu meningkatkan kultur sama polisinya itu bertambah. Kalau ini bisa join war, trader. Mungkin kita choose civicnya yang trader aja ya. Nanti soalnya untuk tradernya ini kita bisa meningkatkan atau meningkatkan beberapa item sih. Kalau kita trade ke misal Auckland gitu sebagai city state, nanti kita dapat apa. Terus juga kita bisa menyebarkan agama kalau kita sudah menemukan agama di game ini guys. Itulah uniknya. Dan ya begitulah. Kemudian kita next aja. Masih 6 turns lagi supaya kita dapat settler. Nah, ini kita udah mining ya, udah research complete untuk mining. Kita bisa mining ini chopper terus dan lain-lain ini. Nah, ini kan ada tandanya ya. Itu apa sih guys? Aku tuh bingung ini loh. Marble, keramik kah? Iya, keramik mungkin. Nah, kita ini itu untuk buildernya itu cuma bisa 3 palu gitu. Jadi setelah dia 3 kali membangun dia bakal hilang. Jadi kita harus memproduksi builder lagi gitu. Nah, ini kan paling dekat ada. Nah, tapi ini bangunnya nanti setelah turn selanjutnya gitu. Kita cuma bisa pindah lokasi doang. Nah, teknologinya, nah ini yang archery, dan nanti slingernya itu bisa di upgrade gitu pakai gold. Ini bakal di choose. Next. Langsung diklik ini nih yang ada keranjangnya. Nah, Eureka! Your mining operation have given you the ability to create an Excel. Will do well follow. Nah, bush. Nah, ini muncul karena kita sudah mine research. Itu kita untuk meresearch well ini lebih cepat menjadi 8 turns. Ini bedanya kalau yang di atasnya kan 15 turns, ada 15 turns gitu ya. Tapi karena kita sudah menyelesaikan mining research itu kita bisa berkurang sampai berapa tuh? Jadinya 8. Tapi ini nanti aja ya. Karena aku tuh pengen ini irigasi, tapi kita nggak ada ini ya, nggak ada sumber padinya. Paling ini nasi sih, nanti kita bikin kota aja di sini ya, karena di sini tuh ada ini, ada sungai, ada laut, banyak research. Nanti kita bisa bangun harbor gitu. Oke, lanjut aja lah. Nah, kalau kita kesini mana ya? Tembakau. Kemudian ini apa sih? Oke, choose a pantheon belief. Jadi ini kita harus memilih kepercayaan ya. Sebenarnya kalau kepercayaan ini bebas sih, kita mau milih yang mana, atau kita pengen meningkatkan apa gitu, apa dari apa.
Sebenarnya macam-macam ya, ada yang Holy Site District get 1 fight from the adjacent tundra tiles. Nah, kita kan gak ada tundra, adanya desert terus ada pegunungan ya, pegunungan ada yang bergelombang, ini gak ada tundra, jadi kayaknya nggak cocok. Terus dan lain-lain lah, ada yang tambah 1 fight dari desert tiles, terus bla bla bla. Yang mana ya aku bingung sih milih yang mana. Paling ini aja ya, karena kita kan pengen bertumbuh lebih cepat ya, jadi kita pilihnya yang fertility rates. City growth rate is 10% higher from this pension. Oke. Nah, udah. Worship of your pantheon of gods has blah blah blah. Oke. Nah, di sini dia nggak bisa apa-apa ya. Dia tuh belum bisa di sini. Karena dia di sini tuh udah dibangun, udah dibangun otomatis. Kita ke sini aja deh, ke marble. Oke, karena ini kan udah 45 menitan ya, jadi kita berhenti dulu lah sampai sini aja ya. Nanti kita lanjut lagi. Soalnya aku capek ngomong terus. Aku mau minum dulu. Mau minum dulu sambil ya cari inspirasi dan ilmu lagi ya terkait dengan game ini. Makasih kalian yang udah nonton. Terima kasih untuk meluangkan waktunya. Kalau mau mainan game ini, aku nggak tahu caranya mainnya. Maksudnya aku nemuin game ini tuh di Netflix. Kalau kalian punya akun Netflix, mungkin bisa dicari di bagian games. Terus cari aja Civilization 6 atau tulisannya tuh biasanya CIV 6 gitu guys. Oke, terima kasih semuanya. Dadah.